berjamaah. Ada duha bilangannya aqallu adadi tasulubi sholatul jamaah itnani. Dikatakan orang sholat berjamaah itu kalau dia minimal terdiri dari dua orang, imamun wa makmum, dengan imam dan makmum. Wa huwa al-jam'u asyari. Ini kesepakatan para ulama. Jadi dua orang, nggak bisa kalau 1,5. Lalu hukum sholatil jamaah. Nah, sholat berjamaah ini hukumnya apa? Para ulama mengatakan fi sholawatil, ada sholat berjamaah yang wajib, ada sholat berjamaah yang sunnah. Ini fi sholawatil mafruḍah fardu kifayatin. Dalam sholat 5 waktu, sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Kalau fardu kifayah itu kewajiban bersama, kewajiban sosial. Tapi kalau fardu ain kewajiban individu. Saya nggak sholat, ya dosa. Tapi kalau fardu kifayah, contohnya apa? Sholat jenazah. Ada yang meninggal di sini. Sebagian ada yang kerja. Yang nggak kerja ikut nyolatin, yang kerja nggak menyolatkan. Maka yang nggak bekerja kewajibannya itu sudah terwakili sama masyarakat yang ada. Nah ini seperti itu. Nah di dalam fikih disebutkan para ulama mazhab ini mayoritas mengatakan sholat berjamaah dalam sholat 5 waktu itu fardu kifayah. Amma indal musannif, tapi ada juga yang mengatakan itu dihukumi sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, yang hampir mendekati wajib. Kenapa demikian? Karena di dalam hadis Nabi pernah mengatakan, kata Nabi, kata Anas bin Malik, amarana Nabi SAW, Rasul menyuruh kami untuk mengumpulkan kayu bakar. Begitu kayu bakarnya udah selesai dikumpulin, sahabat tanya, Rasul ini kayu buat apa? Lalu Rasul mengatakan, kalaulah bukan karena wanita yang berada di dalam rumah mereka dan anak-anak kecil yang berada di kediaman mereka, maka kata Rasulullah, la uharriqanna buyutahum, aku bakar rumah mereka yang meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Jadi dari hadis ini, maka ada yang menghukumi wajib, sebagian kecil ulama. Tapi mayoritas sekali lagi ada yang menghukumi fardu kifayah, ada yang menghukumi sunnah muakkadah. Jadi kalaupun memang hukumnya sunnah muakkadah, sholat berjamaah itu selagi kita mampu mengerjakan di masjid, kerjakan di masjid. Ya, makanya sering saya sampaikan, ya, tulisan yang begitu indah yang memotivasi kita nih. Apa itu? Lelaki yang soleh sholat berjamaahnya di masjid. Lelaki yang soleha sholatnya berjamaah di rumah. Jangan kembali, istrinya berjamaah di Masjid Al-Barkah, suaminya sholat isyanya di rumah. Maka jadilah dia istri yang soleh dan suami yang soleh. Jangan dibalik-balik. Kalau bisa bareng-bareng suami istri sholat berjamaah di Al-Barkah. Oh subhanallah. Apalagi gerimis, pulangnya sepayung berdua. Nggak pakai cie-cie kan. Nah, kita kembali, Masya Allah. Itulah pasangan yang disebut pasangan dunia akhirat. Baik, kita lanjutkan. Jadi, tapi ada sholat berjamaah yang wajib, Pak. Apa itu? Sholat Jumat. Nah, kalau sholat Jumat ini fardu ain, kewajibannya individu. Nggak bisa bosnya ngomong begini, oh kan, gue capek banget nih, lu aja yang sholat Jumat sana. Nggak bisa. Jadi kenapa? Karena fardu ain. Masya Allah, makanya saya pernah ditanya sama seorang jamaah, Ustaz, saya kerja sebagai security parking. Oh ya,
Jaga-jaga tuh kalau kita ke mall atau gimana keluar kan pakai kasih karcis tuh bayar. Maka begini Ustaz, peraturan dari perusahaan, ini saya lebar sedikit ya. Itu kalau minggu ini saya Jumatan, minggu depan saya enggak, saya jaga teman saya yang Jumatan. Jadi rollingan gantian. Ini bagaimana Ustaz? Saya pengen keluar aja. Saya bilang tak dulu, jangan main asal berhenti. Kalau saya begini Pak, mencoba memahami syariat agama juga dengan logika. Maksudnya bukan harus sesuai dengan logika, enggak. Kenapa? Mengambil pelajaran dari kisahnya Rasul dengan sahabat. Satu ketika Nabi bilang begini, kita akan ada panggilan jihad, mau berperang. Maka kita kekurangan logistik. Adakah di antara kalian sahabat yang mau membantu untuk persiapan logistik kita mau berperang? Ada sahabat yang bilang, Rasul, saya nyumbang 100 unta. Ada lagi yang lain, Rasul, saya punya kebun kurma tuh, silakan jual, uangnya pakai. Wah, dahsyat Pak. Ada sahabat angkat tangan. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah seluruh hartaku ambil semuanya. Sampai Nabi tegesin nanya, apa yang kau tinggalkan untuk anak dan istriku? Apa kata Abu Bakar? Allah dan Rasulnya. Jadi gak bisa dalam ibadah itu disamakan. Ada orang dia punya keyakinan sedekah buat bisa mendatangkan hal timbal balik yang begitu dahsyat. Gak bisa Pak. Saya ngejalanin sumpama, saya ngejalanin sedekah, saya udah ngerasain nih keutamaannya. Saya yakin. Jadi kalau saya sedekah, ya enteng aja. Gak bisa saya nyaranin antum harus sedekah kayak saya. Enggak. Beda-beda. Ini aja sahabat satu dengan yang lain beda-beda. Nah, gak bisa jual Pak motor, besok minggu depan ada mobil. Gak bisa begitu Pak. Ada tahapannya. Sedekah sedikit-sedikit, udah mantap imannya, baru naik nanjak. Begitu. Nah, maka saya bilang, man taraka syai'an lillah, kata Nabi, orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka apa? Maka badalallahu khairan min. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Caranya bagaimana? Begini, kalau Anda, saya bilang, langsung berhenti kerja, kan besok istri siapa yang kasih makan? Anak bayar sekolah duit dari mana? Itu cicilan motor siapa yang mau bayar? Enggak, kita bicara real aja Pak. Bukan berarti kita gak yakin sama Allah, yakin kita. Terus bagaimana caranya Ustaz? Malam tahajud minta sama Allah, ya Allah berikan saya pekerjaan yang baik yang tidak mengganggu ibadah saya kepada Engkau ya Allah. Yang kedua, mulai tuh apply ngelamar kerja. Begitu dapat baru tinggal itu pekerjaan itu. Nah, kita berprinsipnya begitu Pak. Nah sekarang di zaman sekarang enggak. Jadi harus juga kita ada namanya pertimbangan-pertimbangan. Jangan selalu nekat. Kenapa? Kalau memang yang punya keimanannya tuh model Abu Bakar, nggak pakai nungguin besok-besok, wah cabut ya, itu silakan. Nah kalau yang nggak, iman-imannya model-model yang masih rendah-rendah, begitu dulu aja dah, tahajud ya, sambil minta sama Allah, tambahin dengan puasa Senin Kemis, ambil ngelamar-ngelamar, begitu dapat baru tinggalin. Jadi aman semuanya, gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau sholat Jumat itu fardu ain, sholat berjamaahnya nggak bisa ditinggalkan. Lalu di sini dikatakan terkait masalah sholat jamaah ini bagaimana sejarahnya? Sholatul jamaati min khosa'iti hadhihi ummah. Sholat berjamaah ini bagian dari keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Rasulullah. Dulu umatnya Nabi sendiri. Nabi sebelum Rasul ibadahnya udah sendiri dewek gitu bahasa kita. Maka fa inna awwala man shalla jamaah,
minal bashar Rasulullah SAW. Salat yang pertama kali yang mengerjakan berjamaah siapa? Yaitu Nabi. Di mana? Fil Madinatil Munawwarah. Di Madinah Munawwarah, di kota Madinah. Wa qamaha, lalu Nabi mengajak para sahabatnya mengerjakannya bersama. Wa wasaba 'alaiha. Wa kanu qabla dzalika yusalluna furada. Sebelum itu para sahabat sekolah sembahyang sendiri-sendiri, dikumpulin sama Nabi, yuk kita sholat berjamaah. Jadi inilah keutamaan daripada umatnya Rasulullah, sholat berjamaah. Lalu, nah di sini dikatakan, ini tapi jangan marah ya, kayaknya membacakan ini kitab nih, takutnya ada yang marah. Afdhalu sholatul jamaah maka fil masjidil jami'. Sekarang ada dua, Ustaz, rumah saya ini diapit sama musola sama masjid. Saya sembayangnya di mana? Begitu ya? Nah, di sini dikatakan afdhalu sholatil jamaati maka fil masjidil jami'. Selagi masjid masih cukup buat menampung, itu musola jangan dipakai untuk mengerjakan sholat berjamaah. Nah, ini biasanya ada yang marah nih. Kalau musola aku tuh begitu, ya nggak begitu. Kenapa? Karena sholat jamaah ini syiar. Lah Ustaz, nanti kalau nggak dipakai buat sholat berjamaah itu musola, terus nggak ada gunanya dong. Dirubuhin aja kalau begitu. Enggak Pak. Sekarang begini Pak. Ini tuh terjadi degradasi, penurunan. Nabi pertama sampai di kota Madinah yang dibangun apa? Masjid Kuba. Masjid itu di zaman Rasulullah itu pusat segala-galanya. Pusat keilmuan, pusat ibadah, pusat ekonomi. Di situ semuanya dikerjakan di masjid. Nah sekarang kita enggak. Masjid itu kadang terjadi penurunan fungsi. Cuman dipakai buat apa? Sembahyang doang. Bahkan ada yang sampai ditutup, dikunci. Enggak benar gak? Kalau bukan pas waktu sholat disembayangin, selesai sholat dikunci. Ada yang seperti itu. Ini masjid ini menjadi apa? Cikal bakal ekonomi umat. Gimana caranya? Oh bisa kok. Masjid setiap hari Jumat jamaah kan banyak. Yuk, ini warga RW berapa nih? RW 9. Kita buatkan tempat setiap hari Jumat karena kan jamaah banyak. Apa? Silakan yang punya dagangan, silakan untuk jualan di luar masjid. UMKM-nya bergerak Pak, hidup. Bahkan saya pernah datang mengajar di satu masjid. Itu apa? Di situ ada kayak ATM, mesin ATM tapi bukan duit. Isinya beras. Dikumpulkan di data orang-orang fakir miskin, anak yatim, terus apa lagi? Janda-janda. Setiap bulan mereka dikasih apa? Kayak kartu ATM. Tiap minggu boleh mengambil beras dari mesin ATM-nya, nggak tahu berapa liternya. Tapi dengan timbal balik apa? Mereka ikut memakmurkan masjid. Kalau ada kegiatan, ikut kegiatan masjid. Kalau sholat berjamaah, ikut sholat. Itu Pak. Jadi masjid DKM itu Dewan Kemakmuran Masjid, bukan masjidnya doang yang dimakmuri, warga sekitar. Jadi ekonomi, pusat pendidikan ada, masjid ada loh masjid yang gak ada pengajiannya sama sekali. Ada. Bukan karena gak punya uang kas, gak ada. Cuman masjid itu emang cuma dipakai Jumatan sama sholat lima waktu udah top. Gak dipakai untuk ada kegiatan kuliah subuh, gak ada. Pengajian malam kayak gini gak ada sama sekali. Padahal tadi fungsi daripada masjid itu banyak. Lah kalau misalkan sholatnya yang di musola masjid Ustaz, terus musola dipakai buat apa? Masih dipakai bisa buat pakai taklim, TPA, benar nggak? Pengajian ibu-ibu ngaji taklim, acara PAUD di situ bisa dan lain sebagainya, atau yang lainnya bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan atau kegiatan ibadah. Nih, cuman jadi kalau bisa kayak begitu. Cuman masalahnya kan begitu. Kenapa nggak masjidnya masih kosong? Kenapa di musola? Kalau saya sembahyang di masjid, saya nggak jadi imam.
saya jadi makmum. Kalau di musola kan saya yang jadi imam kan. Nah, itu kadang ada itu alasannya. La ilaha illallah. Tapi ya udahlah. Tapi di sini dikatakan yang afdol, ya baiknya itu di masjid. Kenapa syiar? Gimana kalau sholat berjamaah kita itu layaknya sholat Jumat penuh? Masya Allah. Ya kalau saya sih memaklumi dan juga jangan melihat memandang sebelah mata. Ya, ini tetangga nggak pernah kelihatan. Barangkali kan kita ada yang masih usia produktif, bener kan? Mungkin dia shift 2, mungkin dia shift malam, shift 3. Barangkali nggak bisa sholat berjamaah, dia juga nggak bisa ikut pengajian, jadi harap maklum seperti itu. Tapi di sini dikatakan wa idza ba'dal masjid, kalau masjidnya jauh boleh. Seumpama ini di sini musola, masjidnya di mana? Oh, masjidnya di Al-Azhar. Ini kayak jauh nih, dia sholat di musola berjamaahnya 5 waktu boleh. Tapi kalau masih berdekatan, alangkah baiknya masjid gitu. Nah, di sini dikatakan seperti itu. Fassalatu fihi aula. Lalu yang berikutnya surutu wujubi sholatil jamaah. Ini sudah dikatakan pada arti hukum. Lalu yang kedua, syarat-syarat sholat berjamaah itu wajib dikerjakan bagi individu. Yang pertama al-Islam, beragama Islam. Ya, ini maklum semua. Yang kedua al-hurriyah, ini udah nggak ada. Apa itu? Budak. Dia merdeka, bukan hamba saya. Kalau dulu benar-benar hamba saya tuh bukan lagi dinilainya manusia, Pak. Disuruh ABCD harus mau. Itu budak dulu tuh seperti itu. Makanya datangnya Islam menghapus perbudakan. Maka di sini yang pertama wajib sholat apa? Islam. Kedua merdeka. Yang ketiga al-aqlu, berakal sehat. Yang keempat az-zukuriyah, laki. Nah, di sini dihukuminya wajib laki-laki berjamaah di masjid. Lalu bagaimana dengan perempuan? Di sini dikatakan tusannu salatul jamaati lin nisa wal musafiri. Buat perempuan sholat berjamaah itu sunnah, termasuk Jumat. Kalau ada perempuan yang sembahyang Jumat gimana? Ya nggak masalah. Ulang zuhurnya nggak perlu. Banyak dulu ketika di Mesir, bahkan di Masjidil Haram, di Nawawi, mereka ikut sholat Jumat. Nah, saya pernah satu waktu kejadian. Saya ngisi apa itu kalau Ramadan? Terawih Pak? Kultum terawih. Begitu selesai sholat terawih, saya diri. Begitu saya ngadep begini, ini malah dia perempuan nih. Ibu-ibunya nggak ada. Sehingga selesai acara, saya tanya kenapa? Oh, kemarin Ustaz sebelum Ramadan ada Ustaz yang mendengarkan bahwasanya afdhalus sholatil mar'ah fi ghurafihinna, ay fi ghurfatihinna. Sebaik-baiknya tempat sholat bagi perempuan di rumahnya. Maka jangan ada yang sholat berjamaah di masjid. Saya bilang begini, membaca ayat atau hadis itu jangan dipotong-potong, baca lengkap. Satu, afdhalus sholatil mar'ah fi ghurfatihinna ay ghurafihinna. Dalam bahasa Arab, rumah itu darun. Yang kedua, baitun. Adapun ghurfah itu dimaknai ruangan, bukan rumah. Contoh, ruang tamu, ghurfatul istiqbal. Itu bahasa Arabnya. Jadi, maksud arti di situ, sebaik-baiknya tempat sholatnya perempuan itu di ruangannya. Jangan nyampur sama laki. Ini pendapat pertama. Oke, ya kan kalau kita sholat berjamaah nih Pak, ada kan yang perempuan di atas, gitu kan, atau di samping, gitu. Oke lah, kita terima. Yang mengartikan kata-kata ghurfah itu sebagai rumah. Sebaik-baiknya sholat perempuan di rumahnya. Oke, kita artikan sebagaimana mereka mengartikan.
Jadi bukan di ruangan, di rumah mereka. Tapi ada komanya. Apa lanjutannya kata Nabi? Fa inista'dzanuhunna fala tamna'hunna. Para suami, kalau mereka minta izin kalian untuk sholat berjamaah, jangan dilarang. Bang, saya mau sholat tarawih di Masjid Al-Barkah, silakan. Gitu. Jangan dilarang. Ini dalilnya satu, yang membolehkan wanita sholat. Yang kedua, Nabi satu ketika itu sholat, gerakannya cepet Pak, bacaannya cepet. Sahabat nanya, Rasul, ada apa nih? Kok tumben kita sembahyang cepet? Karena dalam riwayat dikatakan Nabi itu kalau sholat keseringan itu rakaat pertama itu 100 ayat. Kira-kira kalau nanti saya jadi imam di sini 100 ayat pada kuat nggak? Jangan kan 100 ayat. Baru baca 5 ayat aja saya udah dehemin. Yang batuk, yang dehem. Aduh. Nih. Tiba-tiba Nabi percepat. Apa kata Rasulullah? Ini sami'tu, aku mendengar suara tangisan bayi. Nah, berarti di Masjid Nabawi saat itu yang sholat bukan cuma laki-laki, tapi ada satu. Apa? Dalil yang kedua. Dalil yang ketiga yang membolehkan wanita sholat berjamaah di masjid, ini dalilnya kelihatan jelas dari zaman Rasul sampai hari ini. Nabi saat itu ketika Masjid Nabawi sudah terbangun, pintunya baru satu. Ini sumpah pintu satu Pak. Kita keluarkan berebutan Pak. Lah perempuan juga keluar dari situ. Apa kata Rasulullah? La'alla tusna'u baban akhar linisa. Kalau bisa wahai sahabat dibikin pintu khusus buat perempuan. Dari perintah Nabi saat itu sampai hari ini ada pintu khusus di Masjid Nabawi yang untuk perempuan, pintu 21. Sama pintu 30. 31 30. Nah, saya lupa. 21. Nah, jadi dari hadis itu yang ketiga jelas banget tuh. Ada wanita yang ikut sholat di mana? Jadi intinya apa? Ketika kita sholat bagi wanita itu hukumnya sunnah, boleh silakan saja. Jadi nggak usah dilarang. Ya mau ada pengajian seperti ini, ada ibu-ibunya mau ikut datang juga silakan saja. Yang terpenting ibu-ibunya bisa menjaga auratnya. Itu karena saya pernah ngisi pengajian, ya dia pakai mukena, begitu selesai sembahyang, mukenanya dikebelakangi gitu tuh Pak. Kaosnya kelihatan. Kaosnya juga gombrang. Oh gombrang kan? Gede. Nah, begitu saya turun tangga mau ngambil sendal, dia juga mau ngambil sendal. Nunduk tuh. Kira-kira Ustaz lihat nggak tuh? Iya. Ya jadi kalaupun ibu-ibu mau, kadang ada tuh ibu-ibu begitu mau sholat jamaah, ya mukenanya dilipat, kan ada tasnya tuh, pakai celana pendek, mau pakai daster doang, begitu di sini baru dipakai. Jadi kalau bisa kan tutup auratnya. Lalu yang kelima syaratnya satratul aurat, menutup aurat. Jadi sholat berjamaah ini wajib bagi orang Islam berakal sehat, laki-laki, dan menutup aurat. Yang laki-laki juga sama, pakai sarungnya diselempangin, celana pendek. Ini kan aurat Pak. Begitu di sini habis wudhu baru dipakai, enggak, pakai dari rumah. Lalu al-iqamatu walau bisahra. Dia mukimin, penduduk setempat. Kalau bapak-bapak jalan kemana? Jalan-jalan ke Bogor atau kemana, atau ke Jogja, ke Bandung, maka sholat berjamaah itu hukumnya sunnah. Lalu ada wujudil uzur, tidak adanya uzur syar'i yang membolehkan dia untuk tidak sholat berjamaah. Contoh apa? Sakit. Yang kedua apa? Hujan lebat. Ini kan musim hujan nih, bapak mau ke masjid, hujan gede banget nih.
Kayak kemarin tuh saya pulang acara, sampai banjir Pak, di tol banjir, pusing saya. La ilaha illallah, di tol banjir. Masya Allah. Nah jadi kita hujan gede nih, mau sholat maghrib hujan gede. Wah hujan, boleh sholat di rumah. Kenapa? Karena Nabi satu ketika sholat hujan besar, Nabi menyuruh Bilal, tambahkan dalam azanmu as-sholatu fi rihalikum. Sholatlah kalian di rumah masing-masing. Nah, makanya kemarin ketika terjadi pandemi COVID-19 diminta untuk supaya tidak terjadi penyebaran virus, sholatnya ada yang menentang. COVID kan juga dari Allah, makhluknya Allah. Kita makhluk Allah, kenapa takut? Bukan begitu Pak. Nah sekarang saya tanya, lebih besar madorotnya mana? Hujan, lebih bahaya mana? Hujan apa COVID? Lah hujan gede aja disuruh sembahyang di rumah, apalagi COVID yang kalau orang kena dia udah punya penyakit dalam bisa mengakibatkan meninggal dunia. Itu. Tapi ya kemarin masa bodoh aja. Saya orang kayaknya kalau di Tangerang ya. Tapi ya itu jadi ya itu udah yang lewat ya udah lewat. Gak usah lagi kita perdebatkan gitu. Jadi boleh kalau memang ada sesuatu kondisi yang membuat kita nggak bisa sholat berjamaah, silakan sholatnya di rumah gitu. Tapi kalau masih ada kesempatan lakukan di masjid berjamaah. Lalu di sini dikatakan idrakul jamaati, tudraku sholatul jamaah wa tahsul fadilah lil ma'mum id adrakal imam qabla taslimatil ula wa in lam yaqut mahum ka'an kabarul ma'mum takbiratul ihram wa qabla an yajlisa li mutaba'atil imam fi tasyahhud salaman imam. Begini Pak, ketika sholat berjamaah kita itu terhitung kita bisa sholat jamaah kalau sebelum imam salam. Ini contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Nih saya terlambat nih. Imam udah tahiyat terakhir. Begitu saya Allahu Akbar, pas saya mau duduk, dia Assalamualaikum. Itu masih terhitung berjamaah. Sekalipun belum mendapati. Tapi kalau imamnya udah Assalamualaikum, saya baru Allah Akbar, itu udah gak bisa. Udah selesai. Dan terhitung makmum itu dapatkan satu rakaat kalau dia mendapati ruku. Ini kadang orang-orang nggak mau perhitungan banget sama Allah. Imamnya udah ruku nih Pak, Sami Allahu liman hamidah, dia langsung buru-buru. Kagak bisa Pak, kecuali dia ruku dapat. Nah itu baru dapat. Tapi kadang ada yang begitu tuh Pak, nggak mau nggak mau rugi. Jadi apa? Imamnya udah Sami Allah liman hamidah, dia Allah. Yang kedua Pak, takbir itu ada takbiratul ihram, ada takbiratul intiqal. Kalau takbiratul ihram itu wajib, rukun. Kalau takbiratul intiqal sunnah. Takbiratul intiqal itu perpindahan dari satu gerakan sholat ke gerakan. Kita mau ruku, Allahu Akbar, Sami Allah liman hamidah, perpindahan. Nah ada orang masbuk, dia langsung Allahu Akbar. Enggak begitu Pak. Itu bukan takbiratul ihram, enggak sah sholatnya. Maka apa? Allahu Akbar baru takbir lagi kedua. Takbiratul ihramnya harus hati-hati ya. Nah, dan kadang ada juga begini Pak. Ini dia masbuk nih Pak. Imam sujud. Apapun kita dapati keadaan imam, dia ruku kita ruku, dia iktidal kita iktidal, dia sujud kita sujud. Ini kadang ada orang masbuk, imamnya sujud. Dia gak takbir, gak langsung sujud. Ntar juga dia bangun lagi. Ntar dia bangun lagi. Kayaknya gak mau rugi Pak. Udah begitu apa? Begitu ditungguin ternyata itu rakaat. Karena dia bangun udah tanya Allahu Akbar la ilaha illallah.
Jadi apapun kata Nabi, ma'adraktumul imam, apa yang kalian dapati imam posisinya saat apa? Turun. Tapi kalau kalian dapatinya pas ruku, terhitung. Kalau enggak. Baik, kita perluas dengan pertanyaan. Silakan yang ingin bertanya, tafadhol. Seputar sholat berjamaah. Tadi kalau ada yang mau bertanya, saya lanjutkan. Tadi ada yang bertanya di Masjid Al-Hidayah, Wisma Harapan Alamanda. Ustaz, saya kan ceritanya sholat ba'diyah, ada yang nyolek saya. Ini gimana Ustaz? Kan saya sholat sunnah, dia sholat wajib. Nah ini bagaimana? Begini Pak, kalau kita sholat sunnah terus dicolek orang, maka lanjutkan saja. Itu boleh. Dia dapat pahala wajib, kita pahala. Bapak tadi sholat isya di mana nih? Di Masjid Al-Barkah. Pas pulang ternyata istri belum sholat. Sholat isya lagi berjamaah bareng. Sholat isya bapak yang kedua terhitung sunnah, sholat isyanya istri terhitung. Jadi kalau kita sholat sunnah, kita sholat berjamaah kepada yang sunnah, itu nggak apa-apa, boleh. Nggak tahu ya? Nggak usah pakai dikasih kode. Saya pernah cerita begini di sini. Ketika asisten saya kasih kode, dia nyolek orang. Begitu dicolek, wah saya sholat sunnah ini. Kenapa dicolek? Dia kasih kode begini Pak. Apa nih? Itu aja itu lah. Ini saya lagi ngomong pilkada nih. Saya lagi ngomong tanda itu mah. Mau pilih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 10 silakan aja lah. Lah asistennya Ustadz juga belum tentu ngerti agama. Dia diem aja. Nah ini yang di depan karena dia sholat dia dicolek. Ini orang kagak pindah, tambah kenceng. Lah kawan saya nih yang dampingin masih tetap. Akhirnya karena nggak pindah-pindah dia nengok Pak. Saya sholat sunnah. Jangan begitu. Nanti di Al-Barkah di Al-Barkah nih kalau misalkan seumpama ada yang sholat sunnah lalu dicolek, udah lanjutkan aja, nggak usah bagaimana. Sholatnya tetap sah, tapi antum yang menjadi imam mendapatkan pahala sunnah, yang makmum mendapatkan pahala wajib atas sholatnya. Baik, ini beberapa permasalahan tentang sholat berjamaah. Lalu terakhir sebagai penutup, ini masih banyak, kita nanti akan belajar tentang syurutul iqtidah, ay syurutus sihhatiyah, syarat-syarat bermakmum. Maka ketika kita memenuhi syarat-syarat ini, sholat berjamaah kita dikatakan sah. Salah satunya yang pertama, saya baca satu saja, apa? Yaitu di sini dikatakan alla yataqaddamal makmum imamahu fil mauqif. Enggak boleh posisi makmum melebihi posisinya imam. Ini maaf, kalau Jumatan sampai keluar. Enggak sampai sini aja, enggak nyampe jalanan. Kalau sholat Id, nah, maka titip pesan saya satu, itu barisan yang di sana tuh dikasih apa? Garis. Mau pakai cat ke, mau pakai lakban ke. Kenapa? Kalau dia melewati batasan imam ini, dia sembahyang tempat saya parkir mobil tuh. Itu kan ada luas tuh, tapi dia sembahyang di situ lagi. Nah, dia lewatin posisinya imam, sholatnya nggak sah. Jadi yang di sini harus dibatasi tuh. Gitu. Jadi kalau kita mungkin pas nanti, ya Allah, ini saya dapat info, saya diundang untuk diminta acara kultum Ramadan. Pas saya tanya, kapan puasa? Bentar lagi Ustaz. Ternyata kurang lebih sekitar 119 hari, 3 bulan lagi. November, Desember, Januari, Februari akhir kita udah sholat tarawih. Masya Allah, mudah-mudahan panjang umur saya mengalami. Jadi nanti ketika sholat tarawih biasanya
minggu pertama penuh tuh. Benar ya? Nah itu maka dikasih baris, titik pesan saya ya, supaya apa, nanti dia nggak lewat. Kenapa? Kalau dia lewat maka nggak sah. Lalu di sini katakan, fala yataqaddamal ma'mum ala imami bi muakhirati qadamihi. Jadi nggak boleh melewati kakinya. Lalu wa yusannu idza kanat as-shalat min imamin wa ma'mumin an yakifal ma'mum ala yaminil imam. Fa idza jaa akhar waqafa ala yasari. Begini, saya contohin. Ini posisi letak sholat berjamaah. Kita tolong. Biar kita sama-sama paham. Tadi sholat berjamaah minimal berapa orang? 2 orang. Kalau antum maju sini. Kalau terdirinya cuma dari 2 orang, maka posisinya ada di sebelah kanan. Maka tadi kakinya ini nggak boleh ngelewatin imam. Kalau dia ngelewatin sedikit nih, nggak sah. Maka harus di belakang. Makanya tadi saya bilang ini batasan ini berarti kan ini nih. Nah, jadi dikasih garis nanti. Ya mau pakai tali rapia kayak ketika sholat biar nggak ngelewatin. Nah jadi kasih pembatas. Di mana posisinya? Kalau terdiri hanya dari 2 orang, maka posisinya di sebelah kanan. Tiba-tiba datang satu lagi Ustaz. Posisinya di mana? Di sini dikatakan fa idza jaa akhar. Kalau datang satu lagi, posisinya sebelah kiri. Bukannya di belakang, bukan mundur. Baru kalau datang yang ketiga, nih yang kiri kanan colek, biar mundur. Jadi baru di belakang, seperti itu. Nah kalau misalkan sumpama Ustaz, saya lagi sholat nih, Allahu Akbar, tiba-tiba beliau nyolek saya makmum. Terus dirinya di mana? Ya Allah mudahin jamaah buat dapat ilmu yang manfaat ya Allah. Nih, saya sholat nih sendiri, Allahu Akbar, tiba-tiba beliau datang, nyolek makmum. Harusnya di mana? Lah beliau bukan di kanan, di mana nih? Maka an-yujbaru harus dipindahin. Gimana begini? Itu imam ya? Iya. Ya kalau itu beda lagi. Itu kalau ada tembok beda lagi. Saya nih, misalkan saya begini nih. Ini kan saya sembahyang di samping tiang. Kan nggak mungkin di tiang. Jadi di sini itu beda, kondisional. Kalau misalkan kondisi begini, maka bagaimana? Dain. Kanan-kanan. Geser. Cuma lagi-lagi ya itu tadi kita ibadah butuh ilmu. Coba kalau nggak ada ilmunya digeser. Nah ini Pak, sekarang ini penting nih. Saya lihat tadi yang sholat berjamaah di Al-Barkah banyak, alhamdulillah. Anggap ini barisan terakhir, barisan keempat. Ustaz, di sini dulu Ustaz. Nah, ini anggap barisan saf keempat ya. Ya, anggap imamnya di sana. Ya, karena kan saya lagi nggak di sana. Imam, barisan saf 1, barisan saf 2, saf 3, saf 4. Ini udah penuh nih. Saya datang sendiri. Ya. Itu nggak boleh saya sendirian di luar. Itu hukumnya makruh. Terus bagaimana Ustaz? Maka nih jangan tarik juga, tarik kencang ya. Kasih aja kode. Dia mundur. Tapi lagi-lagi kalau yang ini nggak paham, saya lagi mampu ngapain dicoret-coret gitu. Begitu dapat kode mundur. Kalau dia dicolek nggak paham, tarik aja dia. Berarti posisinya di mana Mas rapat? Nah, sebentar, Ustaz. Terus yang di sini kosong, iya, nggak apa-apa. Di sini kosong. Nah, kalau nanti seumpama datang ada orang satu, maka dimaju lagi. Gerak-gerik ini nggak masuk bagian dari yang membatalkan sholat. Saya terima kasih. Ini bisa mengerti ya? Ini sering saya dapat ini Pak. Ada kalanya orang lu disebaya sendirian. Ini nggak boleh. Saya bacakan ya di sini. Sebentar.
yukrahu lil ma'mum an yusalliya munfaridan. Makruh hukumnya apabila ada seorang makmum sholat sendiri kayak tadi tuh, maka di sini dikatakan terus bagaimana fa idza wajada furjatan fi sof shalla fiha wa yusallu tawassu lahu. Tapi kalau misalkan masih ada celah dikit, masuk aja geser. Itu geser masuk ke Tapi kalau misalkan itu udah rapat banget nih, maka di sini dikatakan apa? Kalau misalkan nggak ada, fa in ajiza anid dukhul fi saffi ahrama munfaridan thumma jarra ilaihi wahidan fi saffi alladhi amamahu. Tadi tuh yang di depannya tarik mundur, tapi pelan-pelan. Ya. Dan ini kan kita udah belajar semua nih. Jadi kalau nanti misalkan lagi sholat berjamaah, tiba-tiba ada yang narik atau ada yang nyolek, maka apa? Oh iya, berarti ini dia sendirian, mundur. Itu. Jangan Tentunya lihat kanan kiri kan ya. Kalau kanannya ada yang kosong, terus dia bikin bahasa sendiri, gimana Pak? Kan malah kirinya ada yang kosong, 2 orang, 3 orang bisa. Terus dia bikin sendiri gitu. yang boleh. Kalau bisa dipenuhi dulu. Jadi seperti itu ya, jangan biarkan sendiri. Ustaz, tapi itu ada yang lagi wudu. Iya. Nah kita kan kagak tahu Pak, apalagi dia lagi nyuci piring, apa dia lagi tiba-tiba kencing. Nggak usah, jangan ditungguin, ntar ditungguin yang wudu, taunya wudunya bukan sholat. Makanya apa? Udah tarik aja. Nah tadi yang saya bilang, kalau seumpama yang wudu itu ternyata datang buat sholat, maka yang tadi ditarik maju lagi. Itu. Jadi ya, baik kita cukupkan sampai di sini. Apa? Pertanyaannya seperti yang di baris ketiganya tadi, tinggal satu di kosong. Sementara kalau dia yang datang berdua, satu ngisi ke sini, apa dua-duanya di belakang. Kan sini satu kosong nih. Baik. Ustaz, kalau misalkan celahnya tinggal 2 nih, di sana masih ada 1, yang datang 2. Berarti kan kalau yang 1 masuk memenuhi itu, ini sendiri. Ya, sudah 2-nya di sini. Di belakang tanpa harus menarik ke belakang. Ini posisinya tadi kalau sendiri seperti itu. Ini karena maaf ya Pak, banyak kejadian begini nih Pak. Gitu. Dan tadi kalau yang ditanyakan Ustaz, kalau masih ada kosong, kadang-kadang orang sembahyang tarawih nih Pak. Ini di dalam masih kosong, di sembahyang kedua. Ada kayak begitu. Di mana aja ada. Di mana aja ada kok lagi. Nah, kalau bisa Nabi mengatakan apa kata Rasulullah SAW? Rahimallahu ta'ala, Allah memberikan rahmatnya, kata Rasulullah, bagi orang-orang yang ketika dia melihat saf yang kosong, dia maju ke depan. Diganjar oleh Allah sebuah pahala kebaikan, dan Allah turunkan rahmat untuknya. Ya, jadi jangan dibiarkan kosong. Ya, insyaallah nanti kita sedikit ya. Apa itu? Nah, itu tadi yang untuk laki-laki. Kalau seandainya makmumnya perempuan, sholatnya berdua, itu posisi di kanan atau di belakang lurus. Untuk perempuan, misalnya istri atau itu. Untuk wanita, Iya. istri Bu. Sholat tadi yang ini kan ini apa? Yang tadi makmumnya laki. Di sini dikatakannya, di sini memang umum ya, seperti itu. Sekalipun memang bagi perempuan itu dianjurkan saf yang terakhir, berarti mundur. Gitu. Tapi kalau beliau mau mendampingi juga apa-apa, karena kan di sini katakan aqalluha thalathatu dirham. Jadi paling sedikitnya itu kan 3. Jadi meskipun di belakang agak mundur sedikit. Gitu. Boleh. Ya. Baik, sebelum kami tutup, mari sama-sama kita panjatkan doa. Mudah-mudahan dengan berkat suratul Fatihah ini kita sudah masuk musim penghujan. Ya, semoga Allah berkahi kita semua dengan kesehatan. Masuk kita doakan untuk guru kita Mukarram Ustaz Dalail. Semoga Allah angkat penyakitnya dan kesembuhan, bisa sehat seperti sedia kala. Dan kita yang hadir semoga selalu Allah berkahi kesehatan, Allah panjangkan umur kita, mengabulkan hajat-hajat kita, dan dimudahkan segala urusan kita, serta dijadikan seluruh keluarga dan keturunan kita orang-orang soleh dan solehah. Pada hati ini Al-Fatihah.
آمين واعف عني يا كريم اللهم بحق الفاتحة وبحق صاحب الفاتحة وبمعجزة الفاتحة افتح لنا يا الله يا حنان يا منان أبواب الصحة والعافية وافتح لنا يا رحمن يا رحيم أبواب العلم وأبواب الرزق وأبواب السلامة وأبواب البركة برحمتك يا أرحم الراحمين رب اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم رب الناس أذهب البأس يا الله اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين فإنه لا شفاء إلا شفاء شفاء لا يغادر سقما ولا ألما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang dirahmati Allah, ini saya betul-betul dari kemarin ini pagi ya, ini sudah payah banget ini kondisi tubuh saya. Tadi saya sudah janjian sama Kang Pijit baru ke rumah, jadi saya bilang jam 9. Jadi saya mohon maaf ya, saya tidak ikut beramah-tamah karena besok juga saya masih ada beberapa acara yang bisa menjaga kesehatan. Di mudah-mudahan apa yang disediakan itu semuanya kebaikan-kebaikannya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan dan Allahu yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.